Pernah nggak ada ngebayangin situasi beresiko tinggi kayak gini? Anda minjemin dana dalam jumlah yang lumayan besar, tapi Anda merasa aman-aman aja karena udah punya jaring pengaman. Ya, ada penjamin pihak ketiga. Tapi tiba-tiba, skenario terburuk terjadi. Sang penjamin itu sendiri malah dinyatakan pilot. Terus nasib uang Anda gimana dong? Di sesi explainer kali ini, kita bakal membedah tuntas gimana hukum di Indonesia mengatur kekacauan finansial semacam ini. Biar gampang, ini peta jalan yang bakal kita lewati hari ini. Pertama, kita lihat risiko pilot sang penjamin. Kedua, gimana sih perlindungan aset bodel pilot itu bekerja. Ketiga, kita kenalan dengan prosedur Renvoy sebagai solusi sengketa. Keempat, cara hukum mencegah risiko pembayaran ganda. Dan terakhir, kita bahas kepastian hukum buat Anda para pemilik piutang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Risiko pilot penjamin dan kenapa ini jadi ancaman nyata buat kreditor. Di dunia perbankan atau bisnis modern, kita semua tahu kalau jaminan dari pihak ketiga itu seringkali jadi syarat mutlak sebelum fasilitas kredit bisa cair kan? Itu mitigasi risiko yang paling mendasar. Tapi coba deh pikirin, gimana kalau penjamin utang Anda itu malah pilot? Ketika pihak yang seharusnya jadi pelampung penyelamat buat Anda justru ikut tenggelam, situasinya jadi super rumit. Tiba-tiba aja Anda sebagai kreditor ikut terseret ke dalam pusaran kepailitan yang bahkan bukan salah debitor utama Anda. Nah, disinilah kita perlu kenalan sama konsep bodel pilot. Biar gampang, bayangin bodel pilot ini kayak satu loyang kue tart yang ukurannya terbatas. Tapi di sekeliling meja ada puluhan atau bahkan ratusan kreditor yang semuanya lapar dan pengen banget dapat potongan kue itu. Fokus utama dari proses kepailitan ini adalah memastikan kue tersebut dibagikan seadil mungkin, bukan sekedar siapa cepat dia dapat. Makanya, harta si penjamin yang pilot ini harus dijaga ketat banget. Lanjut ke bagian 2, kita bakal lihat gimana perlindungan bodel pilot ini menciptakan semacam hambatan atau leher botol dalam proses hukumnya. Nah, di sini mulai kelihatan jelas kan benturannya. Di satu sisi, Anda sebagai kreditor cuma punya satu tujuan simpel. Anda pengen piutang Anda diakui dan utang jaminan itu dibayar lunas. Tapi, di sisi lain, ada yang namanya kurator. Kurator ini bukan tokoh jahat ya. Mereka itu ibarat penjaga gerbang. Tugas mutlak mereka adalah melindungi kue tart tadi buat kepentingan semua pihak. Jadi mereka harus ngecek setiap tagihan dengan sangat kritis, biar nggak ada orang yang ngambil jatah lebih dari yang seharusnya. Proses penjagaan gerbang ini disebut tahap verifikasi. Kurator itu punya wewenang penuh buat nolak tagihan Anda. Kalau mereka merasa hubungan hukumnya nggak jelas atau utangnya dianggap belum jatuh tempo, ya siap-siap aja klaim Anda ditolak. Penolakan ini sebenarnya penting biar aset bodel pilot nggak habis terkuras sama klaim-klaim yang nggak berdasar. Cuma ya, buat Anda sebagai kreditor yang sah, ditolak kurator itu rasanya kayak nemu jalan buntu kan? Terus gimana dong kalau ditolak? Tenang, kita masuk ke bagian 3, prosedur Renvoy, yang jadi jalan keluar darurat buat Anda. Jadi gini, langkah-langkahnya kalau kurator sampai mencoret Anda dari daftar. Anda nggak perlu pasrah gitu aja. Anda berhak melawan dengan mengajukan prosedur Renvoy ke pengadilan niaga. Ini adalah jalur resmi untuk menyelesaikan perselisihan. Nanti, hakim yang bakal ambil alih. Mereka bakal membedah secara detail semua dokumen perjanjian penjaminan Anda. Di ruang sidang inilah semuanya diuji secara transparan. Jadi kurator nggak bisa bertindak sembarangan atau terlalu subjektif. Yang bikin tenang adalah Anda nggak maju perang dengan tangan kosong kok. Hukum kita udah ngasih senjata yang mumpuni. Ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang ngasih Anda hak buat membantah keputusan kurator. Terus, Pasal 1820 KUH Perdata jelas banget menyatakan kalau penjamin itu punya kewajiban hukum yang sah. Ditambah lagi Pasal 1400 tentang hak subrogasi, yang intinya penjamin yang udah bayar nantinya bisa nagih balik ke debitor utama. Pasal-pasal ini jadi bukti kuat kalau posisi Anda sebagai kreditor itu sangat valid. Sekarang kita geser ke bagian 4, mencegah resiko pembayaran ganda. Ini alasan utama kenapa kurator itu ketat banget. Ada satu aturan emas dalam kepailitan yang absolut nggak boleh dilanggar. Larangan keras adanya pembayaran ganda. Ingat ya, debitor utama Anda kan mungkin masih aktif dan masih bisa ditagih. Hukum sangat melarang Anda menagih 100% dari debitor utama, terus Anda nagih 100% lagi dari bodel pilot si penjamin. Wah, itu sih namanya memperkaya diri sendiri secara nggak sah. Kalau dibiarin, kasihan dong kreditor lain yang juga lagi antri nunggu jatah pembayaran. Nah, prinsip keadilan ini dikunci rapat lewat putusan Mahkamah Agung nomor 1204. Hakim emang bakal ngabulin Renvoy Anda, tapi dengan satu syarat cerdas. Piutang Anda bakal diakui secara bersyarat. Maksudnya apa? Maksudnya, bodel pilot penjamin itu cuma bakal dicairkan buat Anda kalau si debitor utama benar-benar udah mentok dan gagal bayar lunas. Ini benar-benar solusi jalan tengah yang jenius dari pengadilan buat melindungi semua orang. Kita sampai di bagian terakhir, bagian 5, kepastian hukum bagi Anda para pemilik piutang.
Kalau ditarik kesimpulan, hukum kita itu menyeimbangkan semuanya dengan sangat cantik. Hak Anda sebagai kreditor tetap terlindungi, walaupun awalnya ditolak kurator, lewat prosedur Renvoy, posisi hukum Anda bisa dikembalikan. Tapi di saat yang sama, aset pilot juga tetap aman dari resiko terkuras habis gara-gara klaim ganda, berkat adanya prinsip pembayaran bersyarat tadi. Jadi ada kepastian hukum yang jelas untuk melindungi hak individu, sekaligus menjaga keadilan buat semua kreditor. Sebagai penutup sesi kita, coba deh renungkan pertanyaan ini. Seberapa kuat sebenarnya kontrak bisnis Anda kalau jaring pengamannya aja bisa gagal? Prosedur Renvoy itu memang ada buat nolong Anda, tapi keberhasilannya bergantung banget sama seberapa solid dokumen perjanjian Anda sejak awal. Hukum udah bukain pintunya, tapi ingat, dokumen Anda lah anak kuncinya. Jadi pastiin perjanjian legal Anda benar-benar kedap air ya. Terima kasih udah ikut ngebedah materi di Explainer kita.